Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Maybank ya, BNI 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nah, ini untuk BNI gitu ya, ini format seperti biasa saya sampaikan, yang digunakannya adalah format non bank ya. Jadi kita hanya isikan yang ada aja ya, dan otomatis saya nggak bahas rasio perbankan seperti capital adequacy ratio, non performing loan dan seterusnya ya. Itu nanti teman-teman yang cari sendiri, hitung sendiri aja ya. Karena kalau saya hanya lihat sekilas aja gitu ya lewat Excel saya ini. Pertama dari dividen dulu ya, ini Maybank ya cukup rutin lah ya, bukan cukup rutin bagi dividen dari tahun buku 2016 sampai sekarang yang terbaru 2025 ya. Artinya perusahaan memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Jadi ini layak dilihat untuk dilihat lebih lanjut ya. Yield kasih 4% ya untuk yang terbaru dengan PDR di 24 kali ya. Jadi ya 25 tahun balik modal dari dividen aja. Sekarang kita lihat dulu untuk kas tarakasnya ya, untuk lihat jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Satuannya juta ya. Oke, kas tarakas dulu ya. Pindahkan dulu. Di sini kita lihat untuk posisi kas tarakas naik 256 miliar ya, tumbuh 14%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung loncat ke saldo laba ya, langsung pilih yang ini nilainya saldo laba ya. Oke, di sini saldo laba ini untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi untuk BNI sampai 2026 Q1 ini telah mencetak profit sebesar 19,7 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi ini perusahaan yang baik, saldo laba positif dan ada dividen ya. Artinya perusahaan ini nggak cuman untung di atas kertas saja ya, yang aku untung aja lah kayak gitu, simple ya. Karena dividen itu adalah nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, uang tunggu ya, bentuk apresiasi perusahaan untuk menghargai pemegang sahamnya ya. Dan di sini untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 1,5 ya. Jadi BNI ya udah balik modalnya, udah di atas 1, telah profit 1,5 kali modal awalnya ya. Nah, secara PBV ya ini memang cukup murah saya rasa ya, di 0,44 dengan potensi profitnya 129% ya kalau dia mencapai ke book value-nya ya. Ini beggar gitu sampai ke book value-nya aja ya. Dan dia udah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya ya di 0,71 ya. Jadi memang secara PBV ini tampak cukup murah ya. Cuman kita lihat juga dari si profitabilitasnya ya. Jadi jangan terpaku dengan PBV aja gitu. Mungkin kurang liquid ya. Oh ya, free floatnya di 11% ya, jelas gitu. Jadi ya dapetin barangnya mungkin agak susah ya. Mau ya mungkin mau dorong harga naik juga ya sulit juga ya saya rasa gitu. Karena mungkin tadi kurang liquid. Tapi kalau misalnya ya, misal BNI misalnya go private gitu ya, free float yang nggak terpenuhi, ya udah daripada menambah free float ya udahlah jadi perusahaan tertutup. Nah, ini terapresiasinya mungkin akan besar sekali ya, bisa jadi gitu. Cuman ya nggak tahu ya, itu nggak pernah tahu juga. Oke, kita lihat pendapatan dulu ya. Di sini pendapatan ada 2 ya, bunga syariah di jumlah aja ya, ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini untuk pendapatan dia turun 211 miliar ya, sekitar 6,3%. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal ya, nanti muncul laba bruto ya untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Nah, kalau perbankan gitu ya, laba brutonya itu pendapatan yang dikurangi oleh beban bunga ya dan syariah nih. Jadi laba brutonya itu setara dengan pendapatan bunga dan syariah neto yang ini nilainya ya. Ini kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita lihat ya GPM-nya tinggi ya, di 57% gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya ya simpelnya, kalau misalnya BNI gitu ya, kalau kita jadikan perusahaan yang jual barang gitu ya, jual barang atau jasa ya, kalau dia menjual barang atau jasa 100.000 itu ambil profit kotor tinggi langsung 57.000 ya, hampir 58.000. Makanya cari perusahaan tuh yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersihnya gitu ya. Oke, untuk laba bruto di sini tumbuh 36 miliar, 36,8 miliar ya, setara 2%. Nanti laba bruto kita kurangi oleh beban operasional dan operasional beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya, yang ini nilainya ya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi perusahaan ini, untung atau enggak. Nah, memang secara
PER ya, ini memang sebelum ke PER ya tadi. Untuk laba bersihnya dulu ya turun 76 miliar ya, hampir 78, setara 20%. Nah, secara PER ini memang sedikit cukup premium tipis ya, meskipun di bawah 15 ya, di 11 kali gitu. Jadi holding period ya setidaknya 12 tahun ya kalau berdasarkan PER gitu. Memang ini terlihat tampak menarik sebenarnya karena dia di bawah 15 ya, tapi meskipun masih di atas 10 gitu. Cuman ya bisa jadi ya, apa namanya, ini kan memang tuh sebenarnya agak lumayan sih kelihatannya ya, yang kayak gini teh terlihat cukup menarik ya. Mungkin kalau misalnya ada sisi misalnya dananya kecil gitu ya, jadi tambahan gitu ya, mungkin bisa jadi salah satu yang cukup menarik kalau mau nambah koleksi emiten lain gitu. Tampak menarik ya sebenarnya. Oke, ya, kita lihat dulu sekarang ke penerimaan kas ya. Di sini nilainya yang paling atas ini adalah jumlah uang yang ada jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Nah, di sini untuk penerimaan kas yang di sini naik 53,9% ya, setara 1,6%. 53,9 miliar ya, setara 1,6%. Gitu, ini bagusnya rasio penerimaan kasnya tinggi di 107% ya, customer bayarnya selalu penuh. Nanti kita bayar untuk operasional, nanti dapat net CFO ya. Net CFO 1 di perbankan itu yang ini ya. Arus kas sebelum perubahan aset dan liabilitas, yang ini nilainya ya. Ini harus positif seperti ini, artinya bisnisnya ini uangnya itu nggak habis hanya untuk bayar operasional ya, alias menghasilkan uang tunai yang nyata. Nah, ini net CFO dia naik tinggi ya, signifikan, naiknya 4 kali lipat ya, tumbuh 456 miliar setara 288% gitu. Lalu kita lihat ke net CFO yang kedua, yang ini nilainya ya. Nah, ini lihat nih, ini kan sebelumnya negatif ya, sekarang jadi positif ya. Nah, kalau misalnya dia negatif ya, yang seperti ini artinya perusahaan itu aktif sekali menyalurkan kredit ya. Nah, tapi kalau positif sepertinya artinya ya perusahaan sedang menahan ekspansi kreditnya ya, sederhananya sih seperti itu gitu. Jadi ya mungkin ya akan berarti kan kalau resiko sedang naik gitu ya, jadi penyaluran kredit pun ya katakanlah dibatasi aja gitu ya, situasi mungkin nggak mendukung juga, kurang mendukung ya. Nah, untuk aktivitas ekspansi usaha di sini negatif, artinya perusahaan berekspansi atau nggak dia memelihara aset produktifnya ya. Di sini nilainya lebih besar ya, berarti ekspansinya ya katakanlah lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk CFF di sini nilainya positif ya, artinya kalau positif artinya perusahaan tuh mengambil pinjaman ya, tuh dia ada penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan, berarti obligasi ya. Nanti cek aja lah di nomor 57-nya ya, CALK-nya gitu. Nah, kalau negatif di periode sebelumnya artinya perusahaan melunasi pinjamannya ya, atau pelunasan tuh ya. Nah, jadi memang untuk secara cash flow ya, kalau misalnya kita lihat, jadi memang untuk ekspansi ya dibiayai dari ya operasional dan juga dari tadi ya pendanaan gitu. Cuman ya kembali ini kan hanya singkat ya, hanya yang tertera di sini aja ya, karena kalau misalnya kita lihat dari kenaikan dan penurunan setara kas ini kan pasti beda, karena dia menghitung tadi yang net CFO 1. Cuma secara sekilas saya rasa BNI sih cash flow-nya ini sehat ya, segini kita, apalagi dengan ada dividen tadi. Nah, jadi setelah dipindahkan data keuangannya, saya rasa ya Maybank adalah perusahaan yang baik ya gitu ya. Ada bagi dividen yang rutin, membuktikan bahwa perusahaan ini ya memang sudah terbukti profit ya, ada uang tunggu juga untuk perusahaan untuk pemegang sahamnya. Dan perusahaan juga telah profit sebesar 1,5 modal awalnya ya. Secara PBR ini cukup murah, sangat murah, nggak sangat murah lah ya, relatif di 0,4 kali ya, dengan potensi profitnya 129% kalau dia mencapai ke book value di 426. Per 26 Juni ini 186 gitu ya. Cuman memang free floatnya ini sepi ya, di 11%-nya kecil gitu. PER ya sedikit tipis ya, premium di 11 kali ya, dan cash flow saya rasa sih masih sehat. Oke sih, saya rasa itu aja ya untuk Maybank gitu ya. Kalau ada pertanyaan dari Coach Sam, langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, dan saya ingatkan sekali lagi ya, untuk tadi ya rasio-rasio perbankan, silahkan teman-teman yang hitung sendiri ya, yang nilai sendiri apakah ya masih bagus atau enggak ya gitu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak ya. Saya di channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.